Uhui, uhui, PP ku mana? PP ku sayang naik 5% per video ini dibuat. Bagaimana kalau yang kemarin pas turun masuk? Nggak perlu takut ya. Kita itu harus gentleman, harus tahu ngerti. PP yang akan saya bahas hari ini ya, belum unjuk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Jumat berkah. Bertemu kembali dengan Mas Bro Tegal yang blek utakan sontol konyet nggak karuan. Yang penting no tipu-tipu Anda untuk pemula-pemula. Hati-hati, hati-hati. Anda itu ingin cari cuan, bukan cari jengking, bukan cari kere, tapi Anda selalu disuku-sukuin. Kadang-kadang koin-koin yang gemblung, geblek, koin nggak bermutu. Hati-hati. Bisa dilihat dari historinya. Kalau yang belum tahu, perlu belajar yang pemula. Historinya dilihat dari candlenya gimana, perjalanannya udah berapa tahun, nurun terus nggak candlenya, kok turun terus, itu tandanya koin busuk nggak bagus. Kok PP ini kok ngaceng naik turun ngaceng ya, ketika naik turun ngaceng itu bukan titik plus, bukan gitu maksudnya ya. Geblek lagi. Yang namanya naik turun itu pasti banyak scalpingan paus, pergerakannya hebat ya, perdagangannya rame. Akhirnya apa? Mereka ketagihan dapat cuan di PP, makanya nggak akan di TP semua. Paling paling cuma TP berapa? 25%, 30%, kelihatan sekali dari market cap-nya yang 9 triliun bertahan, yang kemarin 35 triliun kemudian diangkat jadi 5 triliun, turun lagi nggak sampai 4, naik lagi ke 9, turun lagi ke 7, kemarin naik lagi ke sampai ke 11, sekarang kembali lagi ke 9. Wajar ada yang TP naik turun akan, tetapi nggak akan balik ke dasar lagi, akan segitunya, akan terus menerus, akan begitu sampai naik tinggi sampai harga Rp1. Butuh 3 kali lipat lagi dari sekarang udah ATH. Setelah ATH seleng-ngaceng naik tinggi sekali ya, itu yang namanya koin PP ini. Terus yang kedua, ini kalau mau Rp1 itu cuma butuh 50 kali lipat, itu uang kecil ya. Sekali kepret BlackRock ya, ngundang sama temennya apa namanya Apple, langsung disedot jilat habis ya, langsung jadi Rp1.000 PP. Cara ngibulnya ya nggak apa-apa, tapi ketika sudah RP1 ya jangan malu, sikat habiskan saja gitu ya. Belikan ETH dan BTC sebagai pemenangnya. Itu yang berikutnya, Anda nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, karena PP ini dari candle all-in-nya, dari launching hingga sekarang, kalau Anda ingin tahu, kenaikannya ada 2.500%. Kok nggak di TP? Wow, ada apa? Ada faktor X. Karena ini nanti akan yang dimainkan di bull market yang akan datang, yang akan jadikan Rp1, ingin jadikan cuan ya. Yang namanya well juga pengen cuan, kita juga ingin cuanan, masuk di PP bareng-bareng, gunggung kebluk, blekutak masuk semua di apa namanya di PP kayak Shiba Inu dulu. Wah itu baru bener ya. Dan nanti yang masuk di pucuk, yang belum belajar ya salah sendiri, nanti jadi korbannya. Akan tetapi ini kelihatannya akan berkelanjutan panjang ya. Ketika nanti banyak yang sangkut, banyak holdernya, paus sudah masuk ke dalam juga. Yang akan sangkut itu bukan hanya retail, paus pun nanti kan banyak yang sangkut ya, banyak yang mau juga sih paus itu. Nanti kalau ketika paus itu sangkut ya, paus itu kalau sangkut bukan uang kecil tapi uang gede. Makanya nanti koin ini akan dipertahankan, akan berkelanjutan seperti Shiba Inu. Oke kawan, mana Randa mana Randa? Nggak mau Mas Bro ya, uangnya banyak dari PP, ngapain Randa? Cari perawan yang seret ya. Seret apanya Mas Bro? Tahu Anda urusan Anda. Nah, ya, imbat jelek, imbat perempuan, imbat wadon, apalagi semua yang jelek ada di Mas Bro. Nggak apa-apa, Mas kripto santai, nggak usah pakai bara buru cembetut tukang tipu. Buat apa ya? Ini kalau koin yang bagus-bagus tadi juga ada kemarin yang minta rekom, koin apa itu ya, koin apa itu kemarin, tinja apa koin apa. Aduh, itu dilihat dari tahun 2021 sampai sekarang aja, lihat candlenya nggak ada hijau-hijaunya aja ya, longsor terus kendor kayak Mardiah melorot ya. Ya ketika naik sedikit cerit, yang baru naik sedikit cerit nanti dibanting lagi ke bawah. Ini kan PP kan lihat tuh, naik turun asik. Kalau koin lain biasanya naik ke atas seleng pertama doang, habis itu ke bawah terus ngusep nyusruk ya. Itu kayak pengantin baru tuh nyusruk ya. Gempa tetangganya ya. Waduh, ini naiknya tuh, lihat tuh,
No, lihat tuh, dilihatin tuh berapa kenaikannya. Anda ngerti ya? 2.500% dari awal launching hingga sekarang. Udah jadikan banyak orang kaya. Mereka enjoy saja gak di TP. Anda paling-paling baru naik 5% aja udah kegirangan. Bingung gak karuan. Mau TP, mau buat ini itu. Belum seberapa Anda masuk uang dikit. Pinginnya mobil yang jos-jos gandos ya. Lambo ada Lambo. Macam-macam ya, Alphard segala macam garansi siapan berangkas dari Hong Kong. Nanti dulu sabar long invest ini, nanti sampai akhir tahun 2024 akhir tahun, ketika ETF support disetujui BTC sampai 2M print money ya, aduh, yang namanya apa namanya Fed udah memangkas suku bunga, kemudian suntik dana lagi, cetak uang print money lagi, yang mana nanti akan dibuat uang itu akan untuk biaya pilpres. Otomatis banyak orang geblek, banyak orang edan, banyak orang curang lah, masukin saja ke market dulu ya, cari cuan. Itu udah manusiawi ya, kebanyakan begitu, glengsor aja kalau nggak dikepret sama apa namanya amplop aja ETF support nggak disetujui. Tapi ini nanti kelihatannya di bulan 10 katanya akan diumumkan ya, kalau enggak ya mungkin enggak, dia udah terima amplop banyak ya. Ini PP ini ya, BlackRock membeli, nanti Mas Bro tak telepon Putin suruh beli ya, si Kong Jong Kon Kim Jong On ya, aduh, apa itu namanya, kayak Bangkong apa-apa eh, yang itu presiden Korea Utara itu ya, nanti komen nama yang jelasnya namanya siapa gitu ya. Pura-pura lupa Mas Bro, memang lupa enggak ya, apal ya. Jadi begitu ya. Jadi koin itu banyak sekali yang masuk Binance ya. Itu belum tentu koin bagus. Kalau dia bisa bayar, kuat bayar ya, bagus enggak? Ya belum tentu bagus. Bisa saja Binance kecolongan koin busuk masuk ke sana, kan bisa aja, namanya hati orang nggak tahu kalau mau tipu-tipu. Saya jelaskan kepada Anda kelebihan apa namanya PP, kelebihannya PP, apa kelebihannya PP ya. Peredaran suplainya sudah bagus semua, sudah habis semua, maksudnya sudah habis semua, depnya juga megangnya sedikit, pembakaran terus menerus tanpa ngomong-ngomong, tanpa keluar-keluar, tiba-tiba duor kayak di Hamas perang ya. Kalau ini musuhnya cuma BTC, kalau BTC ngaceng ini ikut ngaceng, kalau BTC turun ini ikut turun ya, kan banyak sekali yang BTC ngaceng, dia dekem aja kayak Randa yang ngusep nyusruk di rumah. Mau keluar takut ya, takut sama Mas Bro maksudnya. Ini PP ini, waduh, Anda jangan sampai ketinggalan zaman. Anda nggak tahu PP, taunya koin jepris mulu. Koin PP ini persyaratan yang paling susah itu masuk Binance. Ini Mas Bro masuk Raca dari tahun 2021, Baby Doge dari tahun 2021, yang dia bilang ngomong nanti tahun 2022 Baby Doge Raca masuk Binance, jebut nggak ada. Ya, nanti lagi satu win lagi, ada berita lagi nanti tahun 2022 masuk Binance. Apa itu? Baby Doge sama Raca, jebut lagi. Sudah 2 kali jebut ini ya. Gila nggak? Langsung lagi 2023 satu win lagi ini. Apa itu? Raca, Baby Doge, apalagi jebut lagi, 3 kali jebut, lama-lama melediak saya. Nek gitu ya. Ini makanya saya nggak mau tipu-tipu. Ya, saya hanya membahas meme coin, itu hanya koin PP, yang lain nggak ada, setendang semua. Ngapain banyak koin micin yang lain? PP aja jadi Rp1 udah kaya. Ya kalau nggak jadi, kalau nggak jadi juga bangkrutnya kan nggak banyak-banyak. Coba kemarin yang dari Lampung itu teman kita ya, masuk 140 juta, masuknya meme coin semua ya. Pas dilihat, kok aduh, saya ketawa ini. Kebakaran semua. Maaf ya Mas ya, dari Lampung ya, ini saya bikinkan tutorial, nggak tahu orangnya ini, nggak kenal Anda ini ya. Ini uang 140 juta, masuknya meme coin semua. Pas dilihat portonya, kebakaran. Ini hati-hati, makanya di dalam bermain kripto itu banyak setan, banyak siluman ya, banyak Ponzi scam internasional, yang di saham, yang dimanapun banyak sekali. Pokoknya mungkin di Bu Murdia ini saya sebut yang dari Mako ya, apa bukan mangrove ya, Mako. Ini katanya kota kota judi itu ya, itu banyak yang mungkin jadi Ponzi scam masuk ke kripto, pasti banyak sekali. Makanya ada yang bilang ngomong ini koin ini dari Jepang nih, dari Jepang, Hong Kong apa, Jepang Jekangkang, dia bilang dari Jepang, mau dari apa. Saya lihat juga historinya jelek banget ya, longsor terus, nggak ada pergerakan sama sekali. Nah, itu bahaya sekali kalau PP ini. Wow, 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 wow ya. BlackRock
BlackRock, bukan Rock Mini, bukan, jangan ngeres Anda. Rock Mini urusan ini ya, perawan, urusan pengantin baru, musim hujan enak nih. Waduh, yang mana market cap-nya masih bertahan di berada 9 triliun, bahkan koma 2-nya belakangan nggak apa-apa ya. Ini betul-betul mantap. Dan nanti pergerakan ini ketika nanti PP menjadi 20 triliun paling turun dikit ya, jadi 19T ataupun 18T ya, karena saya lihat pergerakannya itu ketika naik turun itu hanya 2T saja. Berarti itu yang 2T itu untuk scalpingan para paus, dan yang 80% mungkin dia akan disimpan dan nanti lama-lama akan terbang bagaikan bola menggelinding di salju ya, menggulung baru meledak dor RP1 begitu. Jangan melirik koin yang lain. Ngapain koin yang lain dilirik ya? Semua koin dilirik, nggak taunya portonya ya 140 juta meme koin semua, micin semua. Bagaimana urusannya? Pas dibuka kebakaran merah, meleduk bomnya. Tapi ketika 140 juta masukkan ke ETH ataupun ke BTC, sekarang ETH naiknya sudah 350%, BTC sudah naik 150%. Jika masukkan ke BTC uang 140 juta sudah menjadi 300 juta. Jika dimasukkan ke ETH uang 140 juta sudah menjadi 400 juta. Apakah nggak gila? Apakah mantep pemenangnya? Apakah nggak BTC ETH? Makanya porto yang besar masukkan BTC ETH yang punya uang ratusan juta. Ketika bear market turun, masuklah ke ETH BTC. Jangan kayak teman kita 140 juta masukkan ke meme coin semua. Seharusnya uang dia jadi tengahan miliar, sekarang memble menjadi kebakaran. Paham ya? Ngerti ya? Ya, ini saya edukasi benar-benar. Buat apa saya tipu-tipu? Buat apa saya ngedukasi tanggung-tanggung? Nggak akan nanggung-nanggung. Rawe-rawe ratas, malang-malang putung, nggak tanggung-tanggung. Begitu juga kalau mencari randa juga nggak tanggung-tanggung. Dasar wong gemblung. Kacau baru ya. Pokoknya mantap tentunya ya. Masuk PP, jangan khawatir, jangan terlalu banyak koin karena ini data terbagus, data terbaik. Peredaran suplainya udah beredar semua, masuk Binance dengan lancar, dengan mudah, dan isinya well paus. Bagaimana nggak isi well paus ya, yang mana market cap-nya sampai segitu. Kemarin aja coins yang bagus sekelas punyanya Binance, andalannya cake-nya Binance yang namanya cake ya, pancake swap ya, sama satunya Helium HNT, market cap-nya waktu saya review ya itu masih 3 triliun, bahkan HNT itu cuma 2,7 T. Makanya banyak jadi jutawan ini orang Tegal yang saya edukasi saya dan nurut sama saya, dan sekarang belum dijual, cuannya sudah banyak yang masuk HNT karena koin itu pada waktu saya review itu ya gila gemblung, ini koin bagus mantap seperti ini kerjasama dengan Solana yang notnya dipakai Solana. Loh kok market cap-nya cuma 2,7 ini? Wow, ini potensi saya bahas jebret yang percaya sama Mas Bro sekarang udah cekakak-cekiki, udah banyak cuan ya. Juga HNT waktu itu masih murah, nggak ada orang mau, katanya kasus desas-desus ya. Nyatanya sekarang bikin cuan. Juga yang Cardano dibilang keong tuh kucing ya, sing rugi kucing, nek sing durugi kucing. Orang ngerti orang lo, wong ngerti lo, orang ngerti bahasa gua ini ya. Ya adalah beberapa yang orang Jawa ya, jawir ya, tapi nggak mau sawir ya. Orang jawir nggak mau sawir, payah amat ya. Canda tapi kalau iya sih nggak apa-apa. Tapi kalau sawer uang Mas Bro, saya mending sawer aja lah. Kacau lagi. Saya rasa cukup ya, semuanya banyolan saja. Bukan maksud saya menghina sana sini ataupun menghina apa namanya Randa. Kalau Randa itu malah saya sayang ya, bukan saya hina ya, ditampung. Jadi kan pahala banyak. Aduh, mohon maaf sudahlah. Jadi nggak karuan pikirannya. Aduh, kemana-mana saya juga bingung sendiri nih ngomong ya akhirnya ya. Kalau pikiran ke situ saya tuh nggak enak ya. Tapi seneng juga ngeledeknya. Nah, rasa cukup ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, Mas Bro, banyak salah banyak dosa itu hal biasa karena Mas Bro manusiawi sama seperti Anda ya, bukan bangsawan, bukan bangsa kewan, tapi betul-betul manusia biasa. Bangsa kewannya disebut lagi ya. Saya rasa cukup lah, nggak pakai lama-lama lagi lah, langsung aja ya. Salam dari Mas Bro Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.